Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami membutuhkan firman-Mu. Kami butuh dibimbing dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu buat hari ini dan hari-hari ke depan. Terpujilah Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini di dalam Hagai pasal 1, saya hanya akan membacakan ayat 2 sampai ayat yang keempat saja. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Tema kita pada hari ini, relasi berkat dan pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang terpengaruh oleh ajaran teologi sukses yang berkembang sejak paruh kedua abad ke-20 sampai sekarang. Ajaran tersebut menekankan beberapa sifat atau atribut Allah seperti Maha Kuasa, Maha Kaya, dan Maha Kasih, serta memakai beberapa ayat Alkitab yang disesuaikan dengan ajaran itu. Mereka mengajarkan bahwa Allah menghendaki anak-anaknya meminta, dan permintaan itu pasti akan dikabulkan. Matius 7 ayat 7. Permintaan yang dilandasi iman yang kuat pasti akan dikabulkan. Yakobus 5:16b. Bila doa tidak dikabulkan berarti iman orang yang berdoa itu kurang kuat. Yakobus 1:7-8. Atau ia menyimpan banyak dosa yang harus diakui lebih dahulu. Yesaya 59 ayat 1-2. Atau ia terikat dengan dosa tertentu seperti dosa kutukan yang harus dilepaskan melalui doa pelepasan. Lukas 13 ayat 16, 2 Timotius 2:26. Ajaran seperti itu sering ditelan mentah-mentah oleh mereka yang sedang terdesak dan tergiur oleh kemakmuran. Apakah bacaan Alkitab hari ini mendukung ajaran teologi sukses? Tentu saja tidak. Melalui Nabi Hagai, Tuhan dengan tegas menegur umat Tuhan yang lalai melaksanakan pekerjaan membangun bait Allah. Bait Allah atau rumah Tuhan seharusnya merupakan pusat ibadah dan menjadi kesaksian bagi banyak bangsa di antara mereka. Di satu pihak ada keengganan dengan alasan yang dicari-cari, yaitu bahwa saat itu belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan, ayat 2. Di pihak lain ada unsur keegoisan, yaitu bahwa mereka memprioritaskan untuk lebih dahulu membangun rumah kediaman pribadi yang nyaman, padahal bait Allah masih merupakan reruntuhan, ayat 4. Kaum Yehuda melupakan begitu saja kegembiraan dan antusiasme mula-mula yang muncul saat mereka menerima penggenapan janji firman Tuhan tentang pemulangan kembali umat Tuhan ke tanah perjanjian. Sesudah bertahun-tahun mereka makin lupa bahwa tujuan kepulangan mereka adalah membangun bait Allah. Betapa mudahnya kita sebagai umat Allah melupakan pekerjaan Tuhan. Melalui Nabi Hagai, Tuhan mengungkapkan betapa jauhnya mereka dari berkat-berkat Tuhan. Pasal 1 ayat 6-11. Karena mereka mengabaikan kewajiban terhadap bait Allah yang merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Ayat pasal 6 ayat 16-20. Syukurlah bahwa para pemimpin Yehuda, baik pemimpin pemerintahan Zerubabel bin Sealtiel maupun pemimpin rohani Yosua bin Yozadak, bersikap cepat tanggap terhadap dorongan firman Tuhan yang mengajak seluruh rakyat bekerja sama melanjutkan pembangunan rumah Allah. Apakah Anda menyadari
bahwa berkat Tuhan berkaitan dengan ketaatan Anda dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, berkatilah kami dengan hati yang rindu dan mengasihi Tuhan dan mengasihi rumah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang hatinya terbuka, matanya melihat kebutuhan di dalam rumah Tuhan, dan kami boleh berbagian di dalamnya karena kami mengasihi Engkau dan karena kami mengasihi rumah-Mu. Berkati dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.